Pak Herman, tadi saya potong Anda saat menyampaikan atau menanggapi pernyataan dari Pak Hermono, silakan. Ya. Saya kira begini Pak Hermono, tadi kan Pak Hermono bilang bahwa sudah ada koordinasi antara imigrasi, BNP2 TKI, Naker dan lain sebagainya. Joint Task Force ini sudah sampai mana? Evaluasinya mana? Laporan ke Komisi 9-nya mana? No, nggak ada. Sebentar ya. Itu belum pernah kami terima dari Komisi 9 dan itu sudah pernah kita minta. Satu. Nah yang kedua, saya ingin sampaikan juga Afi bahwa memang anggaran Departemen Tenaga Kerja ini memang minim, ya tidak sampai 4 triliun. Saya sudah bilang kepada di RDP saya bilang harusnya menterinya cerdas, ya presentasi kepada presiden. Ada lapangan pekerjaan di luar negeri yang begitu besar, harusnya itu bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi lapangan pekerjaan yang bisa didapatkan oleh orang Indonesia. Nggak perlu harus di dalam negeri kan lapangan pekerjaan itu, kalau memang di dalam negeri masih sempit. Nah, presentasi kepada presiden minta anggaran yang cukup ya untuk bisa mendirikan BLK dan lain sebagainya. Tetapi memang program itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Jangan dananya sudah digelontorkan tapi barangnya nggak ada. Nah, itu yang pertama. BNP2 TKI juga sama. Minimal hanya 300 miliar, 380 miliar. Itu saya sudah ngomel-ngomel juga. Tapi sama aja. Dua-duanya juga ketua BNP2 TKI-nya juga nggak berani bicara dengan presiden. Padahal begitu ada sekitar 3, 4, 5 juta tenaga kerja yang diurusin. Nah kalau cuma sekedar mengharapkan APBN saja dikelola, menurut saya itu nggak kerja, gitu loh. Itu nggak kerja? Nggak kerja menurut saya. Saya minta langsung jawaban dari BNP2 TKI, Pak Hermono langsung, lalu ke Pak Maruli, silakan. Ya, pertama mengenai data Bu Irma ya. Iya. MOU ini baru ditandatangani beberapa minggu lalu di Batam. Ya. Jadi imigrasi, Naker, kemudian BNP dengan Dukcapil itu baru 3 minggu yang lalu. Dan ini memang sedang berjalan. Jadi kalau itu memang belum disampaikan laporan, itu memang karena kita masih dalam tahap-tahap awal. Begini, ya. Seingat saya, task force yang kami minta koordinasi antara BNP2 TKI, kemudian imigrasi dan lain sebagainya itu sudah mulai dari tahun 2015. Ya, ini lain lagi, ini kita bicara pertukaran data, ya, integrasi data. Oke, Ya, tapi saya tetap mengatakan bahwa tidak ada evaluasi dari koordinasi yang sudah dilakukan. Sehingga kondisi-kondisi yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi sekarang itu juga bagian dari lemahnya ya lambannya pekerjaan yang dilakukan oleh tim task force ini sendiri juga. Ya, ini dua hal yang berbeda. Karena terlalu banyak sebenarnya tim antar kementerian dan lembaga itu yang ada gitu ya. Misalnya ada Satgas TKI non prosedural, ada Satgas TKI yang perdagangan manusia yang komposisinya hampir sama, tugasnya hampir sama tapi berbeda. Harusnya kan bisa menyelesaikan permasalahan, malah ini nggak makan anggaran, tidak ada hasilnya. Makanya Pak Jokowi pernah marah-marah. Jadi anggarannya 3 miliar untuk kerja 500 juta, sisanya untuk rapat-rapat. Ya. Seperti itu. Oke, itu yang kita khawatirkan. Silakan. Bukan kebijakan. Habis untuk rapat. Iya, Jangan-jangan malam ini kita rapat. bicara ada TKW ilegal yang saat ini menunggu di bandara untuk diberangkatkan ke Malaysia. Miris sekali hati saya. Silakan. Ya, saya juga khawatir seperti itu karena di NTT sendiri respon atas persoalan-persoalan ini dibentuk oleh namanya Satgas. Tapi Satgas itu tidak diikuti dengan komitmen anggaran, sehingga persoalan-persoalan itu sambil nonton. Itu, ya, saya khawatir kebijakan-kebijakan yang dibuat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah itu sebuah pencitraan yang responnya di hilir, nggak pernah merespon di hulu. Nah kalau begitu tetap korban akan berkelanjutan. Sikap dari pemerintah ke TKI ilegal, perlindungan hukum dan lain-lainnya seperti apa? Ya dari pengalaman yang kami lihat adalah respon-respon mereka. Misalnya tentang yang tadi saya katakan persoalan pembentukan Satgas, gugus tugas itu. Gugus tugas itu kan terdiri dari sampai kepolisian pun masuk ke situ. Tetapi lebih banyak untuk mengurus masalah-masalah di hilir. Bagaimana dia bisa berkoordinasi yang namanya dengan, kan ini pencegahan lebih banyak harusnya. Ya. Desa buruh migran dan segala macam nggak jalan. Jadi saya juga kadang-kadang waktu Mbak Irma pernah ke NTT untuk desa buruh migran, hanya momentum itu aja, yang lainnya nggak ada ini. Karena nggak diikuti politik anggaran. Jadi saya juga bingung ini kebijakan apa yang mau diambil, yang mungkin saya katakan hanya hilir, hulu nggak pernah diselesaikan secara baik. Oke, Pak Maruli silakan. Oke, ini terkait dengan ini mungkin dengan Pak Wahyu tuh
mesti diralat itu contoh tuh yang Pak Menteri melapor ke Pak Presiden sebenarnya udah diperbaiki. Jadi itu sebenarnya dicontoh oleh kementerian lain harus memperbaiki seperti itu. Jadi bukan kesalahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, itu sudah diperbaiki. Lalu yang kedua, ini yang terkait dengan tadi dikatakan dengan bagaimana kita sekarang mengempowering desa nih. Contoh memang desa migran produktif ya, itu udah pasti Bu. Kita udah pasti 11 kementerian udah ikut situ. Baik itu terkait dengan TKM, jadi kalau usaha produktif udah ada. Koperasi juga udah. Parenting ya, parenting untuk anak-anaknya yang ditinggalkan oleh misalnya orang tua itu juga udah berjalan. Memang belum optimal, iyalah, ini masih baru. Ada prosesnya. Tetapi anggaran sudah itu dan cukup besar. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengalokasikan itu tuh cukup besar untuk padat karyanya, lalu untuk wirausahanya, lalu dari kementerian-kementerian lain, parenting dari KPPA. Nah ini kita integrasi nih, bahkan untuk yang swastanya tuh ikut, seperti bank, saya menyebut BNI, BRI itu membangun rumah desanya untuk anak-anak. Itu terlihat bahwa semuanya tuh memberikan perhatian, jadi pemerintah dengan segala dayanya memang itu. Memang belum optimal, iyalah Bu. Ada ya tetapi di NTT, di kabupaten mana Pak? Yang saya punya 20 desa, kita punya. 20 desa itu boleh kami tahu Pak? Saya nggak hafal tapi nanti saya kasih. Oke, baik. Jadi saya mau ngasih tahu bahwa dari 120 tahun lalu, 20 adalah di NTT. Tahun ini 130, 20 juga di NTT. Nanti kita kasih tahu. Nah kita minta memang ini partisipasi dari bupati, wali kota dan juga dari teman-teman NGO untuk inilah bersama-sama. Karena ini memang programnya adalah integrasi dari orang TKI-nya, keluarga TKI, wirausaha, lalu juga untuk yang purna. Jadi integrasi, kalau dulu mungkin terpisah, itu aja. Oke, baik. Nanti kita kasih tahu. Ada yang ingin saya tanyakan, benarkah kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan lebih berpihak, yang di Malaysia lebih berpihak kepada majikannya daripada pekerjanya? Dan apa bisa kita lakukan untuk itu? Sesaat lagi, hanya di Opsi.